Halo Zoe Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan membahas satu hal yang menarik. Jadi saya mendapat jawaban dari banyak fenomena yang dulu saya alami, yang sering saya bagikan juga di channel Bermain Jiwa. Jadi mungkin kalian tahu apa ini. Jadi ini adalah sarang tawon, oke? Ini adalah sarang tawon das. Das itu kepala ya, kalau bahasa Jawa. Dari bentuk sarang tawon itu tadi, ternyata ada banyak hal yang jadi misteri saat ini, itu mendapat penjelasan. Oke, jadi ketika dulu saya sering mengalami mimpi sadar ya, tidur sadar, kemudian out of body experience, peristiwa keluarnya tubuh saat kamu setengah sadar, kemudian kamu sering ketindihan, mungkin kamu juga mengalami, ada kaitan dengan keberadaan sarang ini. Dan satu hal, saya juga akan bahas satu ilmuwan yang menemukan satu misteri semesta hanya dari berbagai sarang. Dan ini mengungkap pertanyaan orang yang nanti kalau kita bahas, apakah manusia bisa melawan gravitasi? Dari sini kita bisa mendapat jawabannya. Jadi pertanyaan terkait levitasi, anti-gravitasi, piring terbang, sebenarnya ini sudah lama. Dan publik mungkin susah mempercayai, tapi saya tertarik karena saya menemukan beberapa data militer yang diungkap. Semuanya juga berawal dari banyak fenomena yang dikatakan mistik. Itu sebabnya kenapa kalian selalu disibukkan dengan mistik yang sifatnya roh-roh. Supaya apa? Supaya rahasia ini tetap terjaga. Oke, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi kalau satu saat nanti kalian menemukan sarang macam ini ya, tapi yang sudah tidak dihuni oleh tawonnya, jangan cari masalah. Kalian bisa coba bahwa ada satu medan energi yang sangat 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 tipis ya, tapi bisa kalian rasakan. Jadi kalian bisa scanning medan energi dari sarang ini. Kalau nanti kalian menemukan, oke, tapi cari yang sudah tidak ada penghuninya. Karena varian dari tawon das ini sangat berbahaya. Jadi namanya kalau tidak salah Vespa afinis, ini varian yang kalau menyengat bisa menimbulkan reaksi alergi yang kalau banyak bisa menimbulkan kematian. Oke, saya akan coba tunjukkan ke kalian. Jadi kita akan melihat ada efek magnet di sini. Kalau sarang ini saya taruh mendekati ini, saya ada kabel. Ini adalah kabel audio ya. Jadi kalian bisa sedikit lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini ada semacam lemparan. Jadi sarang ini akan terlempar ketika mendekati medan elektromagnet. Oke, jadi kalau saya ingat lagi dulu itu sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi waktu saya banyak masalah ya. Pokoknya kalau spiritualitas itu pasti diawali masalah. Entah masalah finansial, entah masalah kesehatan. Tapi nggak selesai-selesai. Masalah relasi juga. Nah, satu saat momennya itu kan saya jenuh juga. Tanya ke orang tapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Nah, biasanya kemudian kamu putus asa dan kamu mulai merenungi, dan disitulah momen spiritualitasnya. Di rumah saya itu memang banyak sarang tawon endas. Okay. Cuma mau disingkirkan susah, tempatnya tinggi karena dia di langit-langit. Kemudian tawon ini juga berbahaya. Jadi daripada nanti dapat masalah ya sudahlah, biarkan saja. Menarik apa ketika saya baca primbon ya, primbon Jawa. Dikatakan kalau seseorang di depan rumahnya di area pagar ada sarang tawon semacam ini, itu pertanda bagus. Artinya kerejekian dan lain-lain. Tapi kalau sarangnya ini ada di bagian dalam, di belakang rumah, dikatakan orang itu akan mengalami kesialan, bahkan bisa berakibat kematian. Tapi kalau tidak, orang tersebut bisa melalui katanya,
orang tersebut akan dicari-cari. Karena simbol endas, kepala, itu adalah guru. Jadi saya mulai tidak lagi berpikir logis semenjak banyak masalah itu. Padahal tadinya saya skeptis ya. Ya gara-gara itu juga akhirnya saya buat channel ini. Karena dikatakan saya bisa jadi guru. Padahal saya tidak belajar. Dan sekarang ketika channel ini banyak yang bertanya ke saya, artinya dulu yang saya tidak percaya pun ternyata terjadi. Nah, sekarang saya akan bahas satu sosok ilmuwan bernama Viktor Stepanovich Skripnikov. Dia dari Rusia. Dia lahir 23 April 1927 di Simferopol dan sudah meninggal 10 April 2001 di Novosibirsk. Oke, jadi apa yang menarik dari Skripnikov? Skripnikov ini mungkin lebih tepatnya seorang seniman juga. Karena dia suka belajar banyak hal, tapi secara keahlian dia kuat dalam entomologi atau seorang ahli yang bergelut dengan dunia serangga. Tapi dia juga seorang ahli ekologi, juga mendalami astronomi. Nah, dia menemukan sebuah teori dan dia sudah membuat teknologi dari teori yang dia temukan itu juga berawal dari fenomena yang berbau mistis. Oke, jadi ceritanya dunia serangga ini tidak terpisah dengan kehidupannya. Satu saat dia mengamati sayap kumbang, Chitin letira. Ini kumbang yang sayapnya hijau metalik gitu ya. Karena dia penasaran. Nah, dia menemukan dari pengamatan di bawah mikroskop itu ada banyak rongga-rongga struktur yang menurut dia ini pasti ada fungsinya. Dan rongga-rongga itu seperti terpola. Nah, pada satu saat dia mengambil beberapa sayap dari kumbang itu, satu waktu ada sayap yang sepertinya terlempar ketika berdekatan. Dia mulai curiga, kemudian dia mengulang hal tersebut sampai pada akhirnya ternyata sayap itu bisa mengambang, levitasi, anti gravitasi. Kemudian dia lanjutkan hal ini dengan bantuan tali tipis itu, sampai akhirnya dia membuat satu platform yang bisa mengambang hanya dari sayap kumbang itu tadi. Nah, kemudian dia mengambil kesimpulan, berarti kumbang itu tidak terbang, tapi dia melayang. Dan dia menghubungkan bahwa struktur rongga-rongga yang terpola tadi pasti ada kaitannya dengan properti dari sayap yang punya kemampuan anti gravitasi. Nah, kemudian rangkaian peristiwa yang akhirnya dia menemukan sebuah teori berikut teknologinya. Itu berawal dari kebiasaan dia. Dia suka camping. Dia suka camping di tepi danau. Nah, ada banyak hal aneh sewaktu dia bercamping. Jadi dia merasa sewaktu camping, dia rebahan itu, tiba-tiba pandangannya seperti berkabut. Kemudian melihat percikan cahaya. Kemudian dia merasa tubuhnya itu tersedot. Kemudian melihat banyak cahaya warna-warni di sana. Bersamaan dengan itu kepalanya seperti pusing, lalu lidahnya terasa seperti menjilat logam, dan tangannya kebas, sampai akhirnya dia merasa mual. Nah, ini dia rasakan beberapa kali setiap kali dia camping. Satu waktu, dia datang lagi ke tepi danau itu untuk camping, tapi dia menemukan bahwa ternyata danau itu sudah berubah. Jadi terjadi erosi di sana. Kemudian dia mencoba mencari lokasi di mana dulu dia sering mendirikan tenda. Saat itu, dia menemukan seperti rongga tanah yang terbawa oleh erosi. Ada sarang lebah yang sudah runtuh ya. Kemudian entah kenapa, inisiatif dia, mungkin karena dunianya adalah serangga, dia bawa reruntuhan sarang ini berikut ya kotoran-kotoran tanah yang menyertai, dia bawa ke labnya. Kemudian saat di lab, dia mencoba mengamati bentuk-bentuk dari sarang lebah itu tadi. Apa yang terjadi kemudian? Dia merasa efek yang hampir mirip ketika dia bercamping. Jadi dimulai dari tangannya kebas, ya kan, kepalanya seperti tidak terasa. Kemudian dia mencoba menjauhkan bekas sarang lebah ini tadi. Tapi efek itu tidak pergi. Sampai kemudian dia tutup karton, dia masih merasa hal yang sama dan makin kuat. Gejala-gejala yang dia alami sewaktu camping, baik itu semacam vertigo, kemudian lidahnya kembali merasa asam, itu terulang. Nah, saat itu dia berpikir, apakah hanya dia yang mengalami hal ini? Lalu dia mengambil inisiatif memanggil teman-temannya untuk datang merasakan. Karena dia curiga ketika tangannya berdekatan dengan
bentuk-bentuk tadi, sarang lebah tadi, dia merasakan ada getaran seperti panas ya, tapi dia tidak yakin. Kenapa? Karena saat diukur dengan alat, baik itu termometer, magnetometer, dan lain-lain, tidak terbaca tanda-tanda yang aneh. Tapi tangannya bisa merasakan, tubuhnya bisa bereaksi. Demikian pula, teman-temannya yang dia panggil itu merasakan hal yang sama, padahal dia tidak menceritakan efek itu. Nah, dari sinilah kemudian dia mulai terhubung dengan temuan sewaktu sayapnya bisa mengambang. Dia merasa bahwa rongga itu pasti membawa efek. Dan ternyata efeknya itu dari struktur rongganya, bukan karena bahannya. Nah, dari situ kemudian dia merancang sebuah platform kendaraan yang bisa mengambang atau anti gravitasi. Ada beberapa hal dari temuan Krepenikov ini yang mungkin sedikit menjawab fenomena mistik yang kita sering alami. Jadi ditemukan kondisi pikiran, psikologi, kesadaran kita ini terkait dengan berat tubuh kita. Penelitian dalam kasus ketika orang yang bisa berjalan saat bermimpi, ternyata berat badannya itu bisa berkurang. Dan yang lebih aneh itu ketika orang mimpi berjalan, orang yang kebetulan di sampingnya itu tidak merasa bahwa dia diinjak atau dilangkai. Nah, ini terkait tadi dengan kemampuan kesadaran kita dan efek berat badan dan kondisi antigravitasi. Maka tidak heran ketika seorang yogi, pertapa, ketika meditasi dia bisa mengambang. Kenapa? Karena kondisi pikiran atau mental kita ini berpengaruh pada efek gravitasi ke tubuh kita. Kemudian kondisi kesadaran atau psikologi atau emosi atau pikiran kita itu ini bisa merubah kekuatan diri kita, manusia. Contoh kasus ketika orang itu kesurupan, ya kan, meskipun orang itu cewek atau anak kecil, kekuatannya bisa melampaui kapasitas yang dimiliki pada umumnya. Dengan demikian, kondisi yang dikatakan kesurupan atau epilepsi dan sebagainya, ini sama ketika kamu dalam kondisi sangat tertekan, ya kan, sangat takut misalnya. Kamu bisa mengumpulkan energi yang kadang melampaui batasan. Seperti kalau kamu dikejar anjing, kamu bisa melompat tembok yang tadinya kamu pikir tidak bisa lampaui. Demikian pula ketika seseorang itu punya dalam mentalnya motivasi yang sangat kuat, dia bisa melakukan banyak hal yang melampaui batasannya. Nah, pengetahuan ini digunakan untuk treatment, melatih seperti atlet ya. Supaya apa? Supaya dia bisa menghasilkan kekuatan yang optimal. Itu atlet lari, loncat tinggi, dan sebagainya. Krepenikov ini menamakan teorinya CSE, Cavity Structure Effects, atau efek struktur rongga. Jadi ternyata bentuk-bentuk rongga yang terstruktur tadi itu seperti memancarkan emisi atau radiasi yang mempengaruhi objek di sekitarnya. Nah, saya mulai bisa memahami ini ketika membaca tentang keberadaan ether. Tapi ini susah dipahami dari sains modern. Karena sains modern itu fisika kuantum itu kan tentang quantum field, kekosongan, medan, tapi tidak diakui bahwa di situ ada kekuatan. Krepenikov mencoba efek struktur rongga tadi, baik yang sifatnya alami dari sarang lebah maupun tiruannya. Ternyata baik yang tiruan pun memancarkan emisi. Artinya ini tidak terletak alami atau tidak, bahannya seperti apa, tapi pada bentuk-bentuk dari struktur rongga itu tadi. Ketika didekatkan pada satu tanaman yang akarnya serabut seperti alfalfa ya, kecambah, efek dari keberadaan rongga tadi bisa menghambat pertumbuhan akar. Kemudian ketika dicobakan, dari satu pengamatan, ternyata keberadaan sarang lebah ini itu juga menghambat pertumbuhan gulma di bawahnya. Jadi inilah satu kehebatan alam dalam menjaga satu ritme. Nah, berapa hal kesimpulan dari efek struktur rongga ini? Jadi efek struktur rongga ini tidak bisa dihambat dengan apapun. Jadi walaupun ada batasan dinding, ada logam dan rintangan lain, efek ini tetap bisa memberikan pengaruh. Kemudian, efek ini juga meninggalkan jejak. Jadi ketika sarang lebah itu dipindahkan ke tempat yang baru, ternyata
baik tempat yang lama itu masih ada jejaknya, dan tempat yang baru itu juga pada akhirnya ada semacam medan energi yang bisa dirasakan, tidak hanya manusia, tapi binatang pun juga bisa merasakan. Lalu, bidang dari emisi atau radiasi struktur ECS ini tadi, dia tidak seperti memancar, tapi dia seperti membentuk perisai. Jadi melingkupi seperti lapisan bola atau perisai. Nah, satu hal terkait dengan platform ciptaan dari Klepenikov, efek dari struktur rongga ini tadi itu lebih kuat ketika berlawanan dengan sisi arah matahari. Jadi kalau kita bicara ini, kalau di keilmuan kuno itu ada. Jadi setiap radiasi cahaya matahari itu mempunyai informasi tertentu dan mempunyai kekuatan tertentu. Lalu efek berikutnya ini dulu yang saya sering alami tapi tidak punya penjelasan. Efek struktur rongga itu juga bisa menyebabkan perlambatan waktu. Nah, ini dulu yang Krepenikov tidak sadari, jam tangannya sering melambat, kadang mati, tapi satu saat bisa berfungsi normal lagi. Hal ini juga menjadi penjelasan kenapa kondisi kesadaran kita itu kita bisa melakukan astral projection, ya, proyeksi astral, meraga sukma, kemudian mengalami mimpi, terkait juga dengan efek struktur rongga ini. Kemudian, di luar tadi, tentang sayap dan sarang lebah, Krepenikov menyimpulkan bentuk-bentuk bunga yang seperti lonceng, seperti terompet, ternyata itu juga ada maksudnya. Bentuk itu tadi seperti memancarkan gelombang yang bisa memanggil lebah ketika dia siap untuk diserbuki, ya. Jadi ini alasan juga yang akhirnya menurut Krepenikov, kenapa lebah muda itu tidak pernah tersesat. Jadi seperti ada sensor yang memanggil ke arah mana dia harus kembali. Jadi dari sini kita semakin melihat bahwa alam itu punya kecerdasan. Bagaimana serang lebah tadi bisa menghambat pertumbuhan gulma, ya kan. Kemudian bunga itu bisa memanggil. Ini bahasa-bahasa alam yang kalau keilmuan kuno, pemahaman ini tentang ether, bahasa ruh, ya kan. Jadi alam itu saling terhubung dengan bentuk komunikasi secara gelombang yang tidak bisa dikenali oleh teknologi yang kita miliki saat ini. Oke, kembali pada temuan yang memukau dan susah dipercaya. Jadi Krepenikov membuat satu platform sederhana, modul kendaraan yang membuat dia bisa terbang. Jadi bentuknya dia membuat semacam alas berdiri, bentuk kotak, di mana di situ ditempelkan banyak sayap kumbang yang tadi menurut dia anti gravitasi. Kemudian ada tangkai kendali seperti sepeda. Kemudian rangkaian listrik yang saya tidak tahu. Dengan alat ini, dia bisa melakukan perjalanan melaju dengan kecepatan 25 km per menit. Jadi ceritanya, dia tidak sabar waktu itu untuk melakukan percobaan penerbangan di awal-awal. Dia tidak menunggu musim panas, tapi saat dia ingin melakukan itu, dia lakukan. Dan dia menceritakan bahwa dia bisa melihat rumah dengan ketinggian 9 lantai, artinya dia terbang sangat tinggi. Dia juga bisa melihat cerobong-cerobong asap. Dan kemudian apa yang mengkonfirmasi? Sewaktu awal dia tidak begitu percaya bahwa dia tidak akan terlihat. Nah, ini efek yang paling memukau karena dia menjadi tidak terlihat. Sewaktu dia melakukan penerbangan yang dia katakan ceroboh. Kenapa? Karena dia benar-benar tanpa persiapan. Dia mengungkapkan pada waktu awal lepas landas, setelah berapa saat di ketinggian, dia merasa pusing. Efek yang sama ketika dia berkemah. Kemudian momentum ini juga yang membuat dia tahu manuver dari platform ini. Dia seperti ditarik bergerak cepat. Ternyata dia sudah berada di luar kota. Karena dia bisa mendeskripsikan itu. Apa yang dilaporkan dari surat kabar lokal adalah penampakan UFO. Ada piringan cahaya yang terbang begitu cepat. Nah, saat itu Krepenikov mulai yakin bahwa satu efek lain dari CSE ini adalah dia menjadi tidak terlihat. Jadi dalam platform ini, ada satu perisai yang tadi dia katakan seperti bola, yang melindungi bidang yang di dalamnya menjadi tidak bisa ditembus. Oke, semula dia menyangka ini karena ketinggian, jadi dia terbang tinggi menjadi tidak terlihat. Kemudian dia mencoba lagi eksperimen, dia terbang di atas anak-anak yang sedang bermain. Ternyata anak-anak tersebut juga tidak menyadari kehadirannya. Nah, sisi lain dari platform awal ini yang semula dia ingin kembangkan
Karena ketika melakukan penerbangan itu melelahkan menurut dia. Dia harus diam dan stabil ya, tidak bergerak dalam platform yang sempit ini. Karena bentuk perisai itu tadi, dia melakukan perjalanan dengan kecepatan yang tinggi, tapi tidak ada efek angin sedikit pun. Jadi seperti dilapisi dari luar. Hanya saja ketika dia bergerak sedikit, efek itu baru kemudian tidak berlaku. Dia bisa mencium bau, merasakan angin dan sebagainya. Padahal ini penerbangan dengan kecepatan tinggi. Oke, jadi apa yang dikemukakan ini susah dipercaya. Padahal Grebenikov bukan orang yang baru, saya pikir. Karena di tahun 1950-an, militer itu sudah menemukan satu hal yang kalau dibandingkan drone sekarang pun, mereka sudah bisa lebih. Mereka bisa melayang. Tapi entah kenapa, apakah alasan keselamatan atau standar tertentu ini tidak dilanjutkan, atau memang dirahasiakan. Kita tidak tahu. Oke, jadi ini satu contoh ilmuwan yang menjawab berbagai hal yang tadinya saya tidak punya alasan tentang berbagai fenomena mistis. Tapi dari kasus tadi Grebenikov bercerita, hampir sama dengan apa yang dialami Tesla. Ada semacam halusinasi, membawa dia satu penglihatan visi yang munculkan ide-ide tentang sebuah teknologi yang melampaui apa yang ada dalam dimensinya. Nah, orang kemudian mengatakan ini kita berinteraksi dengan dimensi lain. Jadi, saya yang mengatakan, proses meditasi mistik memanfaatkan kekuatan itu dalam dimensi kesadaran kita. Kita tidak terikat ruang dan waktu. Dan dari sana kita bisa mendapat banyak pengetahuan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka, silahkan berikan like. Silahkan share. Berikan juga komentar supaya saya bisa membuat materi-materi lain yang menarik buat kalian. Sampai ketemu lagi. Selamat bermeditasi. Selamat bermain jiwa.